karena 3 anak perempuan ini sehingga papa itu mendidik kami sangat disiplin dan sangat berhati-hati dan menjaga anak perempuannya sekali. Jadi misalnya kalau main nggak boleh, kalau malam itu kalau udah keluar sore berarti sebelum maghrib sudah harus di rumah. Bangun harus pagi-pagi, harus mandi, harus bersih-bersih. Nanti siang boleh tidur, silahkan. Tapi cewek tuh nggak boleh bangun siang, gitu kalau ajaran papa. Terus nggak boleh deket-deket, terlalu deket sama cowok, nggak boleh. Jadi kalau misalnya Jangan deket-deket sama cowok. Dede juga dulu sama orang tuanya. apa? Dede sama orang tuanya kalau habis maghrib pergi keluar sebelum jam 12 malam harus di rumah, takut berubah jadi labu. Kalau saya berubah. Jadi kalau papa tuh gitu, kalau ada anak laki-laki yang misalnya main-main ke rumah itu siapa gitu, atau misalnya telepon sama laki-laki gitu nggak boleh, pokoknya terlalu ketat. Nah sementara kalau ibu ngajarin banget tentang agama ya deh ya, kita diajarin sholat dari kecil sekali gitu, ngaji di Taman Pendidikan Al-Quran gitu. Nah kalau pengalaman waktu kecil yang unik sampai sekarang masih inget apa? Apa Cis? Berantem nggak waktu kecil, sering berantem nggak? Jabak-jabakan Oh gitu? Enggak, kalau aku sama kakak yang pertama nggak pernah berantem, tapi kalau sama kedua agak cekcok. Gimana cekcoknya kalau Ricis? Dia mah berantem mulu sama yang kedua. Berantem, kadang kalau ngerebutin. Berantemnya pakai gesper gitu. Enggak, bukan gitu. Ayo sini maju. Emangnya aku berani gitu. Apa? Ini Ria Ricis kalau berantem sama kakaknya, satu bobis bawa supporter, satu bobis bawa. Enggak. Sepak bola kali ya. Jadi gini, karena kan Pakai masing-masing gear anak kan motor. Enggak. masing-masing anak tuh kan beda-beda karakter. Karakternya beda. Kalau Oki ini di pertengahan lah. Kalau yang kedua itu kayak Putri Solo lembut banget, sensitif banget. Kalau ini kan cuek bebek blas gitu kan. Jadi kalau misalnya yang ketiga sama yang kedua ini ketemu, yang satu sensitif lembut banget, yang satu cuek abis. Jadi dia selalu berantem gitu. Makanya Oki penengahnya. Seru. Jadi kan pas kan kalau misalnya yang pertama kedua berantem dibawa ke ustazah. Kalau yang Yang ke satu kedua Kedua stres kan dokter, dihibur kan? sama yang ketiga. kalau yang ketiga stres bawa ke dokter yang kedua. Bener? Bener juga ya, saling melengkapi ya. Ya. Lo kenapa-napa bawa ke ustazah, sakit bawa ke dokter. Oh Stres. kalau ketemu yang ketiga tambah sakit. Sawan langsung. Nah kalau Ustazah Oki melihat sekarang kan banyak banget kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Anak-anak kita banyak yang terkena kekerasan anak. Itu Ustazah Oki kalau melihat itu gimana? Peran orang tua tepatnya gimana sih? Kekerasan itu kan tidak hanya kekerasan fisik saja, ada kekerasan verbal dengan kata-kata. Memang sih mungkin ada yang tidak memukul, tapi banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengeluarkan kata-kata kasar dengan anaknya. Jadi anak itu terbentuklah menjadi anak yang kasar juga. Kita pengen anak kita lemah lembut, sopan santun, kata-katanya baik, tapi orang tuanya sendiri kalau berbicara teriak-teriak kasar, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar. Padahal anak-anak itu kan kayak spons, dia menyerap apa yang dia dengar. Peniru terbaik di muka bumi adalah anak-anak. Setuju. Makanya kalau Islam itu mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk para orang tua, untuk anak-anak itu senantiasa dicium, dipeluk, disayang, dibelai. Itu tuh agama Islam kan apa ya? Tapi anaknya Dede pas mau dicium sama dia nggak mau. Kabur ya. Nangis ya waktu itu. Tahu kenapa? Tapi yang paling penting ini kalau kita mengikuti metode pendidikan anak-anak Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama 0 sampai 7 tahun didiklah anakmu seperti raja. Kita kelonin, kita tidurin, kita bantuin mandi, kita suapin gitu kan. Semuanya kita perlakukan dia seperti raja. 7 tahun kedua kita perlakukan dia seperti tawanan perang. Artinya terapkan kedisiplinan. Ada hukuman, ada reward, ada rules yang harus dia lakukan. Makanya dalam Islam kan 7 tahun harus sholat, 10 tahun kalau nggak sholat dipukul. Kalau udah segede ini nggak sholat nggak tahu dia diapain gitu ya. Terus Lihat kakaknya deh ya. Terus 7 tahun ketiga, tapi pukulnya tidak menyakitkan ya, pukulnya pukulan yang lemah lembut dalam rangka pendidikan. 7 tahun ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, berarti usia 14 sampai 21 tahun, perlakukan anak-anakmu seperti sahabat. Jadi dia nggak curhatnya sama orang lain, tapi curhatnya sama orang tua. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.
karena dia tidak hidup di zamanmu. Jadi sesuai dengan zamannya ibu bapaknya juga mesti gaul ngikutin perkembangan anak-anak. Dengar tuh deh. Keren banget tuh deh. Oh, Pak Dede. 7 tahun pertama seperti raja, 7 tahun kedua seperti Tahanan. perang, Betul. 7 tahun ketiga seperti sahabat. Sama penting nih satu lagi, Rasul bersabda bahwa anak-anak tuh diajarkan berkuda, memanah, berenang. Maksudnya apa? Kalau berenang itu ajarkan anak-anak survival of life. Jadi misalnya dalam kehidupan nggak selamanya bahagia, nggak selamanya kita di atas. Ada harus kita ajarkan anak-anak kita untuk bertahan. Memanah itu thinking of life. Kita ngajarin anak kita berpikir bagaimana caranya melihat ke depan seperti apa. Kemudian kita ajarkan anak kita berkuda. Berkuda maksudnya adalah skill of life. Jadi bekalkan anak-anak kita dengan skill keahlian. Berkuda deh. Bagus.